Bener apa enggak? Diem yang laki. Ini yang terjadi. Jadi ini kesalahan. Ya, lihat hadis yang mulia ini. Bagi perempuan yang nomor satu suaminya. Tentu setelah Allah dan Rasulnya ya, ketaatan setelah Allah dan Rasul. Suamimu, bukan mamamu, bukan. Ini hadis sahih. Ini hadis riwayat Al-Hakim di Mustadrak, sanad hadisnya sahih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, namun Albani melemahkan hadis ini di kitab Dhaif Targhib wa Tarhib. Ya, coba perhatikan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian di halaman berikutnya dari Husain bin Mihsan bahwa bibinya datang menemui Nabi SAW untuk suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Nabi SAW lalu bertanya kepadanya, perempuan itu, apakah kamu memiliki suami? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, bagaimana hubunganmu dengannya, dengan suamimu? Ia menjawab, aku tidak menyia-nyiakan haknya, kecuali dalam hal yang aku tidak mampu memenuhinya. Ini sahabiyah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah dirimu. Maksudnya kamu yang lebih tahu lah posisimu sama suamimu, perhatiin ya. Hati-hati itu kamu. Di mana posisimu darinya? Hati-hati loh ya. Kamu sama suamimu itu di mana? Hati-hati. Sungguh dia adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya apa? Imam Al-Munawi menjelaskan nasihat buat para perempuan dari Imam Al-Munawi. Wahai para wanita yang telah bersuami, perhatikanlah posisimu terhadap suamimu. Apakah engkau dekat dengannya dengan penuh rasa kasih sayang, ringan tangan membantunya di saat sulit? Kok saat sulit? Iya, karena kalau nyaman gak usah diomongin. Dan sigap memenuhi panggilannya, cepat memenuhi panggilannya. Ataukah engkau justru menjauh darinya, dari keinginannya, ngurus dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, dan enggan bergaul dengannya, sibuk bergaul dengan handphonenya, serta mengingkari kebaikannya? Jerih payah suami bertahun-tahun gara-gara 1, 2, 3 keinginan yang tidak dipenuhi, lantas Anda mengatakan dasar pelit. Cuman gara-gara itu Anda mengingkari kebaikan. Tapi sering Ustadz, lebih sering mana kebaikannya dengan itu? Jadi ibarat pohon berbuah mangganya, tiba-tiba Anda ngambil metik asem, ngambil lagi asem lagi, kesimpulannya apa? Deh, ini pohon asem, seolah-olah semua pohon yang ada di sini asem semuanya, padahal yang Anda ambil baru 2. Restoran, udah jangan makan di restoran itu. Kenapa? Jorok, bahasanya jorok. Padahal yang kotor cuman mejanya, mejanya kotor. Cuman bahasanya perempuan jadi apa? Jadi hiperbola. Jorok. Ya Allah, sadis amat. Padahal cuman mejanya doang. Apakah seperti itu? Ini bahaya, ini mengingkari kebaikan. Ketahuilah selanjutnya, ini omongan Imam Al-Munawi. Ketahuilah, suamimu bisa menjadi sebab engkau masuk surga karena keridhoannya.
Atau justru menjadi sebab engkau masuk neraka karena kemurkaan dan ketidaksenangannya sama dirimu. Maka bergaullah dengannya dengan cara yang baik. Jangan engkau abaikan perintahnya selama itu bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Selesai ucapan beliau di kitab Faidul Qadir fi Syarhi Jami' As-Saghir. Cobalah lihat, ya, subhanallah. Inilah sebuah ketaatan. Ya. Lalu, apakah perempuan ini, istri ini wajib taat terhadap suaminya secara mutlak apapun yang disuruh oleh suaminya? Tidak, ada syarat dan ketentuan. Di halaman setelahnya 149. Syarat pertama, suami tidak boleh memerintahkan maksiat. Nggak boleh nyuruh maksiat. Kalau nyuruh Anda maksiat, ya Anda nggak boleh apa? Taat. Jangan taati dia. Ada beberapa dalil yang disajikan di situ. 2, di halaman setelahnya, nomor 2. Perintah suami tidak boleh melebihi kemampuan istri dan tidak boleh membahayakannya. Listrik Anda rusak, terus istrimu suruh betulin dan masang, kelewatan kamu mas. Ya, bocor, akhirnya istrimu suruh betulin dan seterusnya. Ini di luar kewajaran. Ya, ngaco nih suaminya, nggak perlu Anda dengerin. Ini 2 syaratnya, tidak boleh maksiat dan tidak boleh apa? Di luar dari kewajaran dan di luar dari kemampuan dia, nggak boleh. Lalu bagaimana jika istri tidak taat kepada suaminya? Nah, ini ada beberapa hadis di halaman berikutnya. Dalam syariat, di Al-Quran, perempuan yang tidak taat disebut dengan istilah wanita yang nusyuz. Nun, shin, waw, zai. Nusyuz, yaitu perempuan yang tidak taat. Ngelawan kalau bahasa kita. Seperti apa perempuan yang tidak taat sama suaminya? Apa fenomenanya? Disebutkan di dalam hadis berikut. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar, aku diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata penghuninya yang paling banyak adalah perempuan. Yakfurna, banyak kufur. Perempuan-perempuan itu bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir sama Allah, murtad? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Tapi yakfurnal ashir, ingkar sama suaminya, nggak taat sama suami, nggak nurut, nusyuz, ngelawan. Terus wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, andai kamu berbuat kebaikan 1 tahun 360 hari, andai 360 hari kamu berbuat baik. Tsumma ra'at minka syai'an, lalu dia, istrimu, melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Qalat, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, kamu tidak ada kebaikannya. Memang Rasulullah SAW yang ngomong, perempuan itu kalau ngomong hiperbola. Tambahin dong duit buat belanja. Loh, kemarin kan dikasih. Iya, kurang. Sudah, lakinya baik nih umpamanya. Umpamanya, Mbak, umpamanya lakimu baik. Emang apa ya, mau belanja? Loh, kok belanja lagi? Dia akan jawab, iya, habis semuanya. Padahal yang habis cuma minyak goreng doang. Itu bahasanya dia udah, ente gak bisa protes mas.
Anda mau protes, nggak bisa. Itu bawaan orok dari zaman jadul dulu. Jadi toge masih tinggi sampai toge kecil, begitu. Habis, semua habis. Padahal yang habis cuman minyak goreng doang satu. Hiperbola dia. Itu memang gaya sudah yang nggak bisa Anda apa-apain. Tapi suami harus tahu, oh ini paling cuma 1-2 yang habis. Ngertiin aja, nggak usah Anda protes. Anda protes, berantem seminggu nggak kelar kamu. Dan merembet kemana-mana, merembet dia kemana-mana, ke jantung segala macam nanti. Gara-gara itu nanti. Sudah senyumin aja, oh iya. Anterin dong, pulang pengajian nih. Ini apa, selingan ya, intermezzonya ya. Pulang kajian berdua, mampir dong ke supermarket. Mau ngapain? Mau beli roti, kan buat sarapan. Oh ya, judulnya apa? Beli roti. Pulangnya bener bawa roti satu? Enggak, 1 gerobak dia bawa. Gerobak dia. Oh sudahlah jamaah, Anda nggak bisa protes. Sudah. Tapi kalau Anda nggak ngasih, sama hiperbola juga, dasar pelit. Kapan kamu baik sama aku? Bolo. Kapan kamu baik sama aku? Bayangin jamaah, kan laki, gue kulitin lu ya. Kan dongkolnya luar biasa dia. Kapan gue baik? Kita kerja setiap hari, ngasih duit buat dia, kapan gue baik? Ngomong yang bener kamu. Tambah galak dia. Tambah galak dia. Itulah perempuan. Makanya Rasulullah SAW bilang, yakfurnal ihsan. Itu baik, itu nilai negatif bagi perempuan. Mengingkari kebaikan. Makanya andai Anda suami 360 hari berbuat baik, 1 hari aja salah, 359 hari wassalam. Hilang kamu. Ini negatif ini. Hati-hati, sifat penghuni neraka. Selama ini Anda kalau pulang berangkat kantor dibawain apa namanya? Tupperware, apa namanya ini? Tumbler, dibawain tumbler. Ini deh, bawa tumbler aja. Nanti kalau habis tinggal ngisi di kantor kan gitu kan? Deh, bawa tumbler. Aman deh, aman, damai sejahtera 2 tahun, 3, 5 tahun damai sejahtera. Tumbler ente sampai bulek, aman. Suatu hari tumblermu hilang jemaah. Suatu hari tumblermu hilang, ketinggalan. Digantilah tumbler yang baru. Udah bulekin, udah jelek, tapi 3 lebaran diinget-inget ini. Awas hilang, awas hilang. Ente bingung kapan hilang. Nanya kapan hilang? Waktu itu. Wallah, 3 lebaran. Ada cerita lucu ibu-ibu. Jangan merasa dipojokin loh ibu ya. Enggak. Jangan ngerasa dipojokin Anda. Jangan. Ini memang ini watak perempuan. Ustadz, suami saya begini. Habis Idul Adha nih suaminya. Dikulitin, dicincang-cincang habis sama istrinya. Disebutin semua aib-aibnya. Uang bawa lembaran, 3 lembar. Tanggal sekian, bulan sekian. Tanggal sekian, sama tanggalnya sak bulan-bulannya. Komplit data intelijen. Komplit dicatat. Wah, saya bingung. Kan Ustadz sudah saya kirimin. Saya nggak baca, kayak nggak ada kerjaan aja mbak. Saya bilang, nggak apa-apa, saya diceritain, saya diem ngantuk. Di sebelah ada bukunya Ustadz Firanda. Anak ambil tak buka, baca bukunya Ustadz Firanda, dia ngomong sendiri. Kemeng saya dengerin. Saya cut, dia tersinggung. Ya udah deh. Selesai semua. Gimana sekarang menurut Ustadz? Saya mau nuntut cerai Ustadz. Oh iya. Saya mau nanya satu, tolong dijawab.
Itu yang Anda sebutin semua kapan terjadi? Begini Ustadz, perempuan ya muter terus dia bulet. Dia nggak mau jawab langsung, dia tahu kalau saya jawab langsung salah. Tapi dia lupa juga ngomong apa kita yang udah pengalaman kan gitu kan ya. Mbak, jangan muter-muter, jangan muter-muter. Kapan? Iya Ustadz begini, saya jelasin dulu. Kapan? Saya cuma nanya kapan. Diem dulu. Karena dia tahu ini salah buat dia gitu loh. Kapan Mbak? Tahun lalu sih Ustadz. Sekarang suamimu gimana? Sudah baik. Mbak, kamu buang-buang waktu saya Mbak. Kan sudah lama. Sekarang gimana? Sudah baik sih suami saya Ustadz, Masya Allah. Terus ngapain lo kesini? Hamba Allah, nenek. Itulah perempuan. Tapi kalau saya yang ngomong ya dia kan senyum-senyum aja. Seneng dia, happy. Yang penting plong gitu loh bagi hati. Inilah keburukan, ini negatif. Ya, kufur dengan kebaikan. Yang diingat itu apanya? Jeleknya. Ya. Kalau di pondok, santri yang paling dikenal itu siapa? Paling nakal, paling pinter. Wis ini dua ini. Tapi dalam konteks ini yang paling diingat siapa? Keburukannya tok. Gimana suamimu? Waduh, suamiku nggak ada kebaikan Ustadz. Waduh, iblis apa suamimu Pak? Loh Ustadz kok ngomong begitu? Kan nggak ada kebaikannya, iblis dong. Wah serem Ustadz ngomong. Loh kan saya cuma jawab. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Janganlah, jangan mbak, aduh, ngelihat orang kok kejahatannya doang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Nggak nurut sama suami. Yang kedua apa? Nggak mensyukuri kebaikan suami. Yang dilihat buruknya aja. Ente ngutang sama dia 50.000, pakai duitnya dia 50.000. Embo tuh 5 lebaran diinget-inget. Aduh. Jadi janganlah. Ya. Yang kedua, tuh kan ketawanya telat. Yang kedua, di halaman berikutnya memenuhi kebutuhan biologis. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, nggak perlu diulang lagi. Ya, hukum istri berpuasa sunnah. Gimana? Ringkasnya, perempuan yang berpuasa sunnah, sedangkan suaminya lagi ada di tempat, maksudnya nggak keluar kota sama dia mau puasa sunnah, ngomong dulu suaminya, saya besok mau puasa sunnah ya. Suamimu pasti ngizinin, amal soleh kok. Ya udah puasa deh, bagus. Tapi kan dia kerja Ustadz, pagi berangkat pulang malam, sama aja. Gak bisa. Tetap Anda harus ngomong. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahid illa bi'idni. Gak boleh perempuan puasa kalau suaminya ada. Kecuali bayar kodok, mau bayar utang, gak perlu Anda minta izin, karena itu wajib. Tapi kalau puasa sunnah, ngomong, anak besok mau puasa Senin, besok Kamis mau puasa ya, mau puasa Ayyamul Bid, oh ini besok hari ini disunnahkan puasa. Ngomong sama suami. 3, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Nah lo ini. Terus ke pasar gimana Ustadz? Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Dasar pijakannya adalah waqarna fi buyutikunna dan seterusnya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, tinggal di rumahmu wahai istri. Maksudnya apa? Imam Al-Jassas berkata, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa para wanita diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah dan dilarang keluar dari rumahnya tanpa alasan syar'i.
Imam Qurtubi mengatakan, makna ayat ini adalah perintah agar para wanita tetap berada di dalam rumah. Meskipun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW, namun hukumnya juga berlaku secara umum bagi seluruh wanita, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Syariat menetapkan bahwa wanita hendaknya menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Katsir menambahkan, hendaknya para wanita menetap di dalam rumah-rumah mereka dan tidak keluar kecuali adanya kebutuhan. Dan di antara kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah sholat di masjid, namun dengan memenuhi syarat-syarat. Ayat lain yang berkaitan dengan ini, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kamu wahai suami keluarkan mereka dari rumahmu. Istrimu nggak boleh kamu suruh keluar. Istrimu jangan suruh keluar. Wala yakhrujna, dan istri jangan keluar illa an ya'tina bi fahisyah, kecuali dia berbuat dosa besar baru boleh kamu suruh keluar. Ini ada ketentuan penjelasannya nanti. Adapun berkaitan dengan hadis, ayatnya juga di surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka para istri yang dicerai di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. Sudah dicerai saja nggak boleh keluar selama dia di masa iddah. Talak 1, talak 2, masa iddah 3 kali haid, tidak boleh kabur, tidak boleh keluar dari rumah, tetap tinggal di situ kecuali masa iddahnya sudah selesai. Silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Apalagi bukan dalam kondisi cerai. Dalam hadis disebutkan al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika ia keluar, setan akan menghiasinya untuk menarik perhatian laki-laki. Wa aqrab ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha. Kondisi paling dekat antara dirinya dengan Rabbnya adalah berada di dalam rumahnya. Hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Dan seterusnya masalah sholat sama. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki. Sholat kamu di dalam ruangan khusus lebih baik daripada sholat kamu di kamar. Sholat kamu di kamar lebih baik daripada sholat kamu di ruang tamu. Sholat kamu di ruang umum, ruang tamu lebih baik daripada sholat kamu di musola masjid dekat rumahmu. Berarti perempuan berada di dalam rumah lebih afdal, lebih baik. Kemudian di halaman 161 saya nukilkan pandangan para ulama fikih biar komplit. Ini hadis, ini ayatnya, ini hadisnya dengan penjelasan. Ini pandangan ulama fikih sekarang. Di halaman 161 di alinea ke 3. Para ulama fikih telah menyebutkan beberapa pengecualian di mana istri boleh keluar tanpa izin dari suaminya. Nah, berarti apa? Berarti perempuan aslinya nggak boleh keluar dari rumah kecuali kondisi tertentu yang dibolehkan oleh para ulama fikih. Apa itu? Nah, lihat halaman sebelahnya. Tadi kan deg-degan, waduh, ini ke warung, ke supermarket izin. Nah, ini ada beberapa kondisi dia boleh keluar tanpa izin. Nggak pakai izin suamimu boleh. Apa? 1, keluar rumah ke majelis taklim. Aman. Mau ke pengajian, nggak usah kamu minta izin suamimu. Deh, ke pengajian.
Boleh. Dalilnya apa? Itu ada beberapa dalil dan penjelasan para ulama. Saya singkat ya, jam 2. Ini belum tanya jawabnya ini. 2. Keluar rumah untuk menunaikan haji dan umroh wajib. Umroh wajib. Ini yang disepakati. Ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama fikih, bukan sepakat ya. Umroh wajib itu maksudnya umroh yang pertama, haji wajib, haji yang pertama. Ini madhab Imam Syafi'i. Saya ambil sebagian madhab. Kemudian yang ketiga, keluar di halaman berikutnya. Keluar untuk memenuhi kebutuhan supermarket. Anda mau ke supermarket, tuh belanja rumah, ya nggak usah izin. Masa mau izin supermarket sama suami? Ya kecuali supermarketnya di Bandung sono, pakai naik bus segala macam, itu sih modus. Yang keempat, di halaman berikutnya, keluar ke masjid. Tadi itu kan boleh mau ke masjid, ke majelis taklim, ke masjid boleh. Terus halaman berikutnya, keluar untuk mengunjungi orang sakit dan takziah. Ada tetangga, teman sakit, orang tuanya wafat, suaminya wafat atau siapa, teman Anda takziah, mengunjungi sakit, nggak apa-apa pakai izin, nggak pakai izin siapa? Suami. Nah, ada dalil-dalilnya semua di situ. Nah ini persyaratannya. Tugas istri yang berikutnya melayani suami dan anak-anaknya. Ya, layanilah, kalau enggak nanti dilayani orang lain loh. Berangkat ke kantor, layani. Mau pulang kantor, cepat pulang. Ya, jangan kelayapan, suamimu mau pulang. Ya, terus anakmu, oh ini anak-anak juga mau pulang, belum makan siang, belum apa. Ya, terlepas Anda masak sendiri atau Anda punya banyak restoran yang jumlahnya nggak terbatas ya. Karena ibu-ibu ini restorannya banyak banget ya. Ya. Lewat siapa? Lewat ojek. Boleh lah, nggak apa-apa. Sebagian istri Rasulullah SAW juga nggak bisa masak. Hafsah itu nggak bisa masak. Jadi kalau Rasulullah SAW datang, yang masakin sebelahnya, kata Hafsah. Ya wajar. Laki nggak usah komen. Yang penting di piring, di mejamu ada makanan. Nggak ada makanan, tinggal berhentiin itu yang di depan. Tek, ruwet amat. Ya kan gitu kan. Jangan dijadikan masalah untuk konflik. Ya, perempuan sediakan kebutuhannya. Anak-anak Anda juga sediakan kebutuhannya. Yang kelima, di halaman 177, tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izin darinya. Wah, loh. Kecuali sesuatu yang sudah pasti sifatnya. Di situ ada hadis-hadisnya yang sangat banyak. Tidak boleh Anda membelanjakan duit suamimu tanpa izin, kecuali sesuatu yang sudah umum digunakan. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah, anak-anak, kebutuhan Anda. Oke. Tapi kalau di luar dari itu, Anda minta izin. Anda mau sedekah, kan bukan duitmu. Anda mau ngasih orang tuamu, ayahmu, ibumu, ngasih saudara, duitmu bukan minta izin sama suami. Anda mau beli baju, kebutuhan, bukan di lemari sampai nggak muat-muat hangernya. Iya kan, yang diplastikin masih ada tuh di dalam kamar. Masih beli lagi, ya sudahlah, nggak usah dibahas, kan gitu kan. Tapi kalau mau beli lagi, mau beli tas, minta izin sama suamimu. Beli gosok-gosok yang tadi itu, padahal sudah ada, pengen nambah merek lain atau apalah, apa namanya perempuan, izin sama suami. Kalau dibolehkan silahkan, kalau enggak jangan ngomel, jangan hiperbola bahasanya. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi kesimpulannya apa? Duit suami jangan diakui itu milik Anda. Kasus waris yang paling parah, warisan yang paling parah itu apa? Suami wafat, lalu harta peninggalan suami diklaim dan diakui milik istri. Itu yang paling Indonesia banget. Suaminya wafat,
Hartanya udah diketekin tuh sama istrinya itu, disempilin di BH-nya situ sama dia. Anak minta waris, kayak minta anggaran kemana aja, ente ngamuk. Jangan nanya-nanya warisan selama mama masih ada. Waduh, sadis ah. Terus uang suami dipakai apa? Uang warisan semau-maunya dia. 1 rupiah yang dia gunakan, api neraka di perut Anda. Itu bukan hak Anda. Itu uang warisan. Apa dampak dari masalah sebab dari sini? Waktu jadi suami istri, hartanya suami dipegang sama dia semua dan dia bebas melakukan apapun, sedangkan suaminya beli kolor minta izin. Seperti yang kita bilang tadi itu. Ini dampaknya bahaya. Anda membelanjakan semaunya duit suami Anda tanpa izin, haram bagi Anda. Dan seterusnya, di sini ada menjaga kehormatan diri, anak dan harta suami. Ya itu tadi, jaga harta suamimu. Berpenampilan baik dan rapi di hadapan suami. Nah ini penting ini, yang di halaman 184. Jadi suami mau pulang, yang rapi dong. Jangan pakai daster yang ventilasinya banyak. Apa daster ventilasinya banyak? Apa bu? Bolong. Ventilasinya banyak. Dasternya juga apa? Orang yang jago warna jadi buta warna. Alasannya apa? Adem. Adem, suamimu ngelihat nek mual dia ngelihatnya. Minyak wangi yang dibeliin yang ori-ori kagak dipakai. Yang dipakai yang mana? Yang Alfa Indomaret. Parah. Jadi, tapi kalau ngelirik orang lain ngamuk. Jadi 3 bentuk keindahan istri untuk suami. Wah, lihat di halaman 188. 3 bentuk keindahan istri untuk suami. Apa itu? Pertama, keindahan akhlak, tutur kata, sikap yang baik. Ya, jangan jadi burung kenari. Ya, kalau burung kenari sih mahal ya. Keindahan fisik, penampilan rumah Anda. Jangan mau kalah saing sama yang di luar. Yang ketiga, keindahan rumah, yang rapi rumahmu. Ya, semua ini ada dalilnya. Dan semua ini ada contoh-contoh dari kalangan para sahabat. Ya. Kemudian yang ke-8 di halaman 194, memiliki sifat qanaah dan bersyukur atas kebaikan yang diberikan suami. Ya, jadilah orang yang pandai bersyukur. Berapa rezeki yang Allah berikan sama suamimu, ya itulah rezeki kamu, syukuri. Sudah terima, nggak usah ngeluh, nggak usah banyak ngomen dengan mengatakan kamu itu kerja males ya, kamu itu kayaknya kerja nggak punya target. Yang tadi itu ibu kayak bikin perusahaan aja bu, saya bilang kayak orang bikin sekolah ada targetnya. Ya, jangan berlebihan. Dan yang lebih penting, jangan suka mata jelalatan. Apa itu? Ngelihat sana sini. Laki mata jelalatan ngelihat cewek. Kalau perempuan mata jelalatan ngelihat bajunya temennya. Ngelihat bajunya temen, ngelihat kerudungnya temennya, ngelihat tasnya temennya, ngelihat barang-barang milik temen. Akhirnya nyampe di rumah pengen beli. Suaminya gajinya UMR. Wassalam. Kerudungnya temennya, kerudungnya tok 1,5 juta. Terus belum tasnya. Ya Allah. Ya wassalam, suamimu diare ben mombrot nanti. Maling nanti suamimu jadinya akhirnya. Jadi janganlah, syukuri apa yang ada. Ibumu dulu cantik banget, anaknya banyak. Mamamu dulu cantik banget, orang tua kita cantik banget, luar biasa. Kenapa? Bedaknya cukup merek Viva nomor 4. Ente nggak tahu bedak Viva merek 4. Tuh yang tahu tuh yang di belakang.
FIFA, bedak FIFA nomor 4. Kok tahu? Dulu saya disuruh beli sama umi saya, rahimahullah. Saya beliin FIFA di warung. Yang mana FIFA nomor 4? Harganya berapa? 50 rupiah atau 25 rupiah zaman itu ya. Ya ayu ya jemaah. Anaknya ya banyak, alhamdulillah. Awet sampai mati, sampai meninggal mereka semua. Tak ada keluh kesah. Ya, sekarang wallah, pagi, duha, siang, sore, malam, semua ada gosok-gosoknya sendiri-sendiri. Ya, kesian suamimu akhirnya jadi maling nanti untuk dapat itu. Jadi memiliki sifat qanaah dan bersyukur. Jadi jangan ngelihat yang lain-lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pertanyaannya banyak ini.